Tadinya pengen belinya malah Calatrava model gitu, Patek atau Vacheron. Cuma ternyata jodohnya iseng beli majalah bekas satu bandel, dua bandel, lama-lama satu kamar tuh ada majalah bekas. Ed bawa beberapa koleksi watches-nya, mungkin bisa ditunjukkan juga ke kita boleh. Ini untuk koleksi. Hai, welcome back to HNMD People. Kali ini gua Azam sebagai host dari HNMD People episode kali ini. Di sebelah ini kita udah mengundang salah satu bintang tamu dari episode ini, itu man behind Instagram account Watch Hunting. Yes. Mungkin Ed boleh minta untuk diperkenalkan dirinya bagaimana? Oke, ya halo, salam kenal semuanya teman-teman HNMD. Saya Ed. Saya mulai koleksi jam 2012 ya, kira-kira 12 tahun yang lalu. Waduh, udah. Ya, cuma sekarang lagi agak-agak ini nih, lagi sering pakai Garmin. Berarti untuk koleksinya udah mulai slowing down. Iya, lagi mulai, ya kayaknya pada umumnya begitu ya. Biasa koleksi jam awal-awal tuh kita kayak hoarding, semua pengen punya kan. Okay. Cuma setelah kayak 10 tahun nanti mulai lebih picky aja sih. Jadi apalagi karena saya lebih ke koleksinya vintage rather than modern, jadi akan harus lebih picky kalau vintage karena kita perlu mastiin semua kondisi jamnya kan, semuanya oke. Polish or not, semua parts original atau enggak, yang kayak gitu-gitu lebih nitty-gritty-nya tuh lebih banyak dibanding kalau beli modern tinggal ke toko aja, modern suka ambil kan, gitu. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk vintage dibandingkan dengan modern, Mas? Lebih seru aja sih, karena ya satu kayak saya lebih suka vintage karena satu, dia biasanya nggak diproduksi lagi, walaupun akhir-akhir ini banyak reissue-nya ya, yang jam-jam lama mulai di reissue lagi. Terus yang kedua kayak banyak nilai-nilai historinya gitu, maksudnya dari ada apa ya, kayak zaman dulu itu jam ini identiknya sama misalnya diving, jam ini identiknya sama aviation gitu, dan ya lebih seru aja karena perlu huntingnya, perlu waktu dan perlu resource-nya, bukan cuma duit istilahnya ya, tapi perlu invest in time supaya nggak banyak keluar ongkos sekolah gitu. Oke. Tapi biasanya kalau ketika membeli jam tangan vintage itu melihat ini dulu atau brandnya dulu atau emang suka modelnya aja gitu dulu, Mas? Biasanya saya dari suka dulu. Itu juga yang selalu kalau ditanya orang yang baru mau mulai nih, saya jam apa dong, apalagi yang bagus buat investment, gitu ya biasanya. Tapi saya selalu bilang mikirnya jangan kayak gitu, karena investment itu kalau di koleksi jam menurut saya itu justifikasi. Justifikasi ngomong ke istri atau ngomong ke keluarga kalau enggak, ini nanti jual lagi bisa untung gitu. Nah, padahal nggak semua kayak gitu. Kalau mau gitu beli properti aja udah pasti naik. Jadi saya pertama harus suka dulu gitu. Karena begitu lo suka itu jam, mau harganya naik ya, mau harganya turun, itu urusan ya bonus lah kalau harganya naik gitu. Kalau harganya turun pun lo nggak ada kayak perasaan, aduh gue stuck sama jam ini yang gue nggak suka gitu kan. Kalau lo suka ya udah dipakai aja gitu kan. Jadi pertama harus suka dulu gitu. Tapi itu setiap koleksinya itu pasti selalu dipakai, dirotasi terus atau gimana? Enggak, karena kadang saya nggak tahu diri kalau beli jam. Tangan saya kan besar nih ya, tapi saya apalagi terakhir-akhir ini kan trennya tuh jam yang diameternya 33 mm, 31 mm, atau kadang bahkan sampai 29 gitu. Jadi saya ada beberapa jam yang karena saya suka modelnya, tapi saya nggak pakai karena kekecilan gitu. Tapi gimana sih memutuskan akhirnya, kayaknya gue harus beli jam tangan ini nih gitu? Biasanya tuh prosesnya tuh gimana tuh? Mutusin gue harus beli jam tangan ini. Lebih ke jodoh-jodohan juga kali ya. Pertama harus pas ya, emang ada duit, ada lagi harus ada duitnya. Kalau lagi bokeh ya kadang ada jam bagus lewat lagi bokeh ya udahlah pasrah gitu kan. Ya tapi kalau saya percaya kayak cocok-cocokan. Ini kayak yang di belakang saya sempat bikin, kalau berburu jam itu kalau memang jodoh pasti di pertemuan. Jadi ya menurut saya sih percaya jodoh-jodohan gitu. Terutama karena saya biasanya beli juga dari kolektor lain, jarang belinya ke seller atau ke toko gitu ya. Jadi
proses negonya, proses kayak kadang temen nggak mau jual gitu kan, karena dia nggak mau jual, tapi akhirnya kita either trade karena dia ada mau juga punya koleksi saya mau koleksi dia, atau nunggunya bisa ada yang setahun 2 tahun, akhirnya dia siap mau jual atau mau lepas karena bosen atau karena dia pengen beli jam baru lagi, jadinya baru dapat gitu ya. Tapi ini bergeser sedikit nih, tadi ada Mas Ed tunjukin ini kayak Ed Patina ya, atau Ed magazine dibikin bingkai gitu lah ya. Oh iya, kayak ini ya contohnya ya. Itu udah mulai dikoleksi juga atau gimana Mas? Udah, saya udah koleksi kayak puluhan album sekarang. Awalnya dulu gara-gara ngelihat ya Ed Patina di US tuh dia jualan ads vintage asli, ngambil comotan dari majalah. Saya kepengen gitu karena keren gitu buat pajang di ruang kerja atau di kamar. Cuma satu, shipping dari US kan lumayan mahal gitu ya. Terus kedua, harganya juga murah. 3, frame-nya juga kalau bawa dalam frame ringkih gitu ya, kirim dari luar negeri. Akhirnya ya saya coba research, saya iseng beli majalah bekas 1 bundle, 2 bundle, lama-lama satu kamar tuh ada majalah bekas. Terus saya carilah satu-satu, jadi sambil baca-baca juga berita lama dulu ada kejadian apa, ada NASA 69 yang ke bulan, atau ada perang dan segala macam gitu. Jadi ya terus mulai dari situ saya ngumpulin dikit-dikit. Kadang ada juga yang saya jual karena teman minta, ada yang double gitu ya, dia pengen, ya udah saya kasih. Tapi kalau misalkan kita mundur lagi ke belakang nih Mas, awal mulanya itu sebuah perjalanan koleksi jam tangan ini dari tahun berapa sih Mas? Saya mulai koleksi 2012. Ya, waktu itu pas kerja di Singapura. Jadi kalau di sana salaryman di sana banyak cowok-cowoknya itu lebih ke kayak jam itu kayak handbagnya buat cewek-cewek karir gitu lah ya. Jadi mulai dari situ saya diracunin, lihat research ya. Kalau the very first watch itu apa? Very first series watch lah ya. Maksudnya pas mulai hobi 2012, pertama itu saya sebelum ke vintage. Jadi beli di toko waktu itu Maurice Lacroix. Itu juga mungkin ilmunya untuk mendalami hal vintage itu belum mulai di situ. Belum mulai. Jadi modern Maurice Lacroix sampai sekarang masih ada, tapi saya nggak bawa jamnya hari ini. Beli cicilan 6 bulan waktu itu 0%. Berapa harganya? 3.000-an Singapura dolar waktu itu ya. Itu mungkin akan yang selalu di-keep sampai akhir mungkin? Rencananya begitu. Selain karena kalau market jam-jam ya, maksudnya kayak Maurice Lacroix gitu kan jatuh banget kalau dijual second, sayang juga. Di sini juga Ed bawa beberapa koleksi watches-nya, mungkin bisa ditunjukkan juga ke kita boleh ini untuk koleksi. Saya bawa pakai koper presiden kayak zaman anak sekolah dulu nih. Ini koleksinya nih. Saya keluarin dulu ya. Jadi ini saya bikin sendiri nih kopernya. Jadi beda, beli kopernya beda, beli tray-nya beda, beli sleeve-nya yang dari kulit ini juga beda. Tapi ini cukup unik juga ya, sebelum kita lebih dalam lagi ke koleksi jamnya. Kayaknya ini chassis ini berarti custom juga nih Mas? Custom, ya. Jadi saya iseng-iseng juga. Jadi karena saya suka barang-barang vintage, koper vintage ini lucu juga nih, gitu kan. Terus setelah koper vintage, kalau diisi buat nyimpen jam, lucu juga nih. Cuma kan koper-koper zaman dulu lost doang ya. Iya, nggak ada isinya. Iya, jadi saya cari-cari yang bisa custom. Jadi ada teman di Bandung, emang khusus dia bikin wooden tray gitu ya. Ya, jadi saya coba minta bikin, saya bawa kopernya, kemudian coba bikin. Dibandingkan beli dengan storage yang udah ada sekarang di market, kenapa lebih milih untuk custom seperti ini? Kalau di Indo kayaknya belum banyak ya. Kalau di Indo belum banyak dan biasanya bentuknya ya mass production. Biasanya yang dari China itu yang koper warna kayak steel gitu, terus ada bantalannya warna merah atau apa gitu ya. Jadi ya saya sempat punya juga dulu, cuma satu kurang durable, terus dua aesthetically untuk jam vintage kurang pleasing menurut saya. Jadi ya saya coba-coba bikin. Ada beberapa sih di luar negeri yang bikin custom box kayak Noble and Graf di Hong Kong. Terus ada Bosporus Leather di mana? Turki ya kalau nggak salah bikin juga. Cuma
lumayan pricey. Terus ya ngirim barang dari luar ke Indo, tau lah ya repotnya kayak apa. Jadi saya coba-coba sourcing lokal. Tapi di lokal juga udah mulai banyak lah yang bisa custom dari ini bahan materialnya jati. Ya, ini kayu jati ya, teak wood. Terus ininya Botero kayaknya ya. Oh, betul. Iya, sleeves-nya untuk tempat jamnya. Ini sleeve-nya juga unik ya, ada tulisan watch hunting-nya juga. Iya, ini saya bikin dari orang Surabaya, teman saya. Jadi ya, itu juga proses lah. Maksudnya nggak sekali jadi langsung kayak begini. Saya kayak ada 2-3 koper sebelumnya yang gagal gitu ya, karena speknya masih belum sesuai sama yang saya pengen gitu. Oh, tapi saya terlewat nih. Kenapa sih namanya Instagram account-nya itu watch hunting? Dulu kenapa tuh ya? Kayaknya lebih ke karena suka hunting jam aja. Oke. Jadi ya udah namanya watch hunting, mau disatuin. Sesimpel itulah ya. Iya, simple as that. Nggak ada apa makna di baliknya itu enggak ya. Sama ya lebih ke karena zaman dulu nggak pengen akun pribadi juga kan ya. Jadi kalau lihat IG saya juga jarang ada mukanya. Jadi lebih biar ke emang IG khusus jam. Boleh coba dikasih lihat ke kita. Boleh. Koleksinya. Dari mana dulu ya? Mungkin dari jam pandemi dulu kali ya. Oh, ini belinya di zaman masa pandemi. Iya. Itu berarti tahun 2020. Ini waktu 2021 ya. Oh, 2021. 2021 ya. Waktu itu saya zaman pandemi itu lockdown di KL karena istri saya waktu itu kerja di Kuala Lumpur. Jadi kena lockdown di Kuala Lumpur. Oh, berarti stay di Kuala Lumpur lama tuh karena lockdown? Iya, 3 bulanan lah ya waktu itu ya. Iya, 3 bulanan ya. Bingung kan ngapain. Salah satunya ini ya kerja sih, kerja dari rumah cuma terus apa ya, supaya nggak jenuh, browsing jam kan. Nah, nggak taunya ternyata yang jualnya cuma sebelahan. Apartemen gitu. Jadi ada apartemen lagi sebelahnya yang jual ternyata di sebelah gitu. Jadi kalau pandemi kan soalnya susah, nggak bisa kemana-mana kan. Sedangkan kalau sebelahan bisa janjian di lobi atau di mana ya, walaupun pakai masker segala gitu ya. Ini jam? Ini Zenith El Primero A384 tahun 70-71 lah ya. Ini udah ada ratio-nya kan kalau nggak salah ya. Ada ratio-nya. Tapi ini yang OG-nya. OG-nya. Ketika di KL kenapa nih akhirnya milih ini? Selain yang tadi opsi karena yang jual berdekatan. Iya, satu dari dulu saya pengen punya El Primero, maksudnya Zenith chronograph. Zenith kan pertama kalau nggak salah ya, tahun 69 tuh yang dia ada model A386 yang watch face-nya bulat. Nah, cuma A386 udah lumayan jadi kayak grill soalnya di zaman waktu itu harga price-nya cukup udah terlalu tinggi. Waktu itu ini masih bisa di bawah 10.000 USD. Terus kondisinya masih oke banget karena lihat nih masih kayak tajam kayak baru masih keluar dari pabriknya. Jadi akhirnya saya ambilnya yang ini. Karena sebetulnya movementnya sama, cuma bentuk case-nya aja beda. Bentuk case aja beda, yang itu lebih rounded ya. Gitu. Mungkin next selanjutnya ada koleksi apa lagi nih Mas Ed yang dibawa? Oh iya, selanjutnya saya ada ini Datejust Day-Date 1803 tahun 71 yang no loom, jadi di jarumnya nggak ada loom, di indeksnya juga nggak ada loom. Lebih simpel juga lah idealnya. Iya, lebih simpel. Ini salah satu yang ikonik juga dari brand Rolex mungkin ya? Iya. Waktu itu saya belinya di mana nih? Oh, sama kolektor orang Singapura waktu itu belinya. Trade. Oke. Berarti untuk beli jam itu banyak, nggak hanya di domestik aja, internasional juga berarti? Iya, karena kebetulan aja saya karena istri saya sekarang base di Singapura juga, jadi sering bolak-balik LDR. Jadi iya. Kalau ini sambil tahun berapa mulai dibelinya? Ini saya tahun 2019. 2019. Lebih lama dari ini ya, sebelum pandemi. Pas habis nikah lah waktu itu kalau nggak salah. Oh, setelah married. Iya.
Kenapa kan Merit ada momennya gitu betul tuh. Kenapa setelah Merit milihnya Rolex Day-Date 1803 ini? Iya, dulu saya jam vintage sukanya steel. Jujur kayak two tone atau gold tuh saya kurang demen karena merasa ke apa ya, agak-agak terlalu dewasa gitu. Cuma pas setelah Merit ya mungkin udah mau masuk Welcome to Marriage Life saya. Udah coba yang gold. Lama-lama ketagihan, nanti ada satu lagi yang solid gold juga setelah ini. Gitu. Berarti setelah ini dengan case warna gold juga? Iya. Jadi ini solid gold, terus saya ada yang solid gold lagi. Solid gold lagi. Grand Seiko yang reissue GS 3180. Yang GS pertama kali. Iya, di reissue tahun 2011. Ini yang merayakan anniversary Grand Seiko 130 tahun itu ya? Kayaknya iya ya. Iya, soalnya limited editionnya 130 pieces juga nih. Oke. Iya. Gitu. Oh, berarti ini salah satu lucky guy yang mendapatkan 130 pieces itu? Enggak, justru ya dibilang lucky ya. Tapi saya belinya bukan pas rilis 2011. Oke. Ini termasuk yang paling baru saya acquire. Ini tahun lalu. Tahun 2022 ya. Waktu itu saya beli di Jepang. Beli second ini. Latest collection. Oke. Kenapa tahun lalu itu akhirnya memutuskan buat GS ini kayaknya harus gue punya deh? Sebetulnya sebelumnya saya ada koleksi GS yang steel gitu ya, yang vintage. Sebetulnya waktu itu saya lebih ke pengen bawa something untuk karena waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Saya emang niatnya pengen beli. Tadinya pengen belinya malah Calatrava model gitu. Ya either Patek atau Vacheron. Cuma ternyata jodohnya Grand Seiko. Berhubung di Jepang mungkin Grand Seiko lah dia. Iya, mungkin setelah dipikir-pikir saya merasa ya ini subtle lah. Grand Seiko kalau nggak tahu kan orang nggak merasa itu something yang luxury gitu ya. Tapi kalau mereka tahu spesial model Grand Seiko solid gold, then they will like impress gitu ya. Kalau untuk nextnya ada koleksi apa lagi? Next saya belum sih ya, lagi puasa malah. Kayaknya lagi puasa nggak tahu sampai kapan, malah pengen ngurang-ngurangin kayaknya. Oh, mulai kecilin. Pengen mulai ngurangin, cuma belum sempat aja coba. Ya kalau lihat Instagram saya juga udah jarang aktif gitu ya. Pengen, tapi sih pengen sih someday mungkin pas ada waktu mulai foto-fotoin lagi, mulai biar ada yang lebih ngerawat lah gitu. Kalau sejauh ini untuk collection itu paling banyak brand apa? Saya paling banyak Seiko. Seiko. Soalnya begitu pas kalau mulai vintage awalnya mulai vintage-nya Seiko. Seiko. Ya, karena satu paling affordable lah ya. Iya. Dan jadi kalau ada ongkos sekolah juga ya masih bisa di manage lah risk-nya gitu ya. Untuk dan variasinya banyak sekali. Oke ya. Kalau Seiko itu pertama kali yang vintage itu Seiko? Saya Seiko Wartimer yang 1964 yang Tokyo Olympics ya. Oke. Nah untuk ini ada terakhir nih satu lagi nih dari. Iya, yang ini yang agak unik nih. Ini saya nyebutnya jam patungan. Oh. Gimana tuh maksudnya konsep jam patungan tuh gimana tuh? Iya, jadi basically ada beberapa grup teman juga lah ya, ada teman baik. Terus pas saya ditawarin sama salah satu dealer barang ini Rolex 1975 yang PCG, Peak Crown Guard tahun 60 yang masih glossy gilt dial. Terus lihat kondisinya masih oke dan harganya waktu itu juga lumayan oke. Cuma waktu itu lagi bokeh juga karena habis beli jam something lah waktu itu. Jadi cuma kayak sayang untuk too good to be miss gitu ya. Jadi sayang kalau dilewatin gitu. Akhirnya saya tanya dua teman saya lagi, ini ada ini mau nggak? Kita kalau mau ya udah patungan aja masing-masing rata gitu terus nanti ya kalau misalnya kita jual ya jual bagi 3 lagi. Gitu. Oke. Tahun berapa Mas dapatnya? Ini tahun 2019 ya. 2019-2020 ya. Sebelum pandemi pokoknya. Oh sebelum pandemi. Iya. Dapat di Indo?
Di Indo. Ya, makanya agak jarang juga kan dapat Iya, jarang. barang-barang Rolex vintage di Indo. Cuma pas ya ada yang lewat, kayaknya sayang kalau lewatin, udah patungan aja gitu. Tinggal nanti kan misalnya sewaktu-waktu ada yang bosen tapi nggak mau nunggu kejual, ya gimana dicicil atau apa, bisa juga gitu. Tapi selain koleksi jam tangan ini ada panjangan jam di meja ini cukup unik juga mungkin dari ya. Kenapa juga tertarik untuk koleksi ini gitu ya? Ya, satu karena masih mirip-mirip ya, tentang mechanical pieces juga, time pieces juga, cuma paling ya ini bisa buat di meja, manual lain gitu. Lebih ke lucu aja sih buat pajangan gitu. Karena kalau jam kan nggak terlalu bisa dipajang di meja gitu ya. Jadi ya yang kayak ini untuk sekalian biar biasa kan jam elektronik di meja belajar atau meja kerja. Saya coba stay true to vintage. Pandemi effect sepertinya ini. Iya, zaman-zaman dulu kan langsung beli meja kerja yang bisa naik turun, monitor, keyboard yang mechanical sekarang. Ya, saya cari yang vintage. Tapi cukup unik. Oh, ada juga jam yang satu lagi yang mungkin di bawahnya ya. Oh iya, ini ya. Iya. Ini jadi jam modifikasi dari Seiko SKX 007. Oh, Seiko SKX. Ya. Di mod. Jadi Seiko SKX kan ada date-nya ya, tapi ini dialnya nggak ada date-nya, dibuat ulang dari scratch. Dari sama temen di IG kayaknya banyak juga yang bikin. Kayaknya dia one of the best modder di Indo ya. Namanya IG-nya tuh STPH_DXTR ya. Stepan namanya. Itu ya salah satu udah paling oke so far deh. Iya. Yang itu dicoba di Indonesia ini. Iya. Dan ini kelihatannya simple ya, tapi komponennya banyak yang diganti. Maksudnya dial satu, terus hands-nya, ini kan kayak Rolex hands-nya ya, bukan SKX. Terus ringnya juga dibikin yang steel. Kalau yang harusnya kalau yang SKX kan ada kayak drat-dratnya gitu. Iya. Terus bezelnya, backlight bezel. Jadi ini ada kayak ketebalannya, jadi plastik backlight. Ini juga dibikin dari scratch semua sama dia. Gitu. Jadi unik sekali ya. Iya, jadi ya one off lah. Sempat ada yang minta mau dipinang, cuma saya masih sayang. Karena kalau bikin lagi nanti harus cari ide lagi kan. Ini Epiphany & Co gitu. Tapi nggak tahu nanti berikutnya apa. Gitu. Ya kalau dari semua koleksi jamnya ini biasanya tuh merawatnya tuh gimana sih untuk jam tangan, terutama jam tangan vintage mungkin yang agak sedikit tricky lah ya pasti ya. Yang pasti treatmentnya beda kayak jam modern ya. Maksudnya kalau jam modern kan kita expect semua berjalan sempurna gitu ya. Dan kalau sampai ada yang nggak jalan sedikit, either masih garansi atau ya bisa langsung dibenerin karena partsnya juga banyak gitu ya. Sedangkan jam vintage satu belum tentu partsnya masih ada kalau misalnya sampai kenapa-kenapa. Jadi so far ya saya prinsipnya kalau nggak rusak jangan di servis. Iya, karena nanti jadinya kayak medical check up gitu ya. Deg-degan, kita nggak tahu tiba-tiba ada penyakit apa gitu. Jadi keluar semua penyakit ya. Ya walaupun itu bisa diminimalisir dengan belinya ya picky tadi. Misalnya kita cek dulu mesinnya apa. Bahkan ada yang kalau yang betul-betul akurasi matters ya. Kalau saya termasuk yang agak nggak terlalu strict ya. Maksudnya namanya jam vintage ya udahlah telat berapa detik, telat kadang 1 menit sebulan ya masih oke lah menurut saya gitu. Tapi ada juga beberapa yang sampai minta ya udah coba di full wind terus dibiarin 1 hari misalnya ngelihat simpangannya berapa banyak. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi kalau saya nggak, kayaknya bakal frustasi kayaknya kalau jam vintage semua harus akurasi dan semuanya bagus kayak masih baru gitu. Tapi biasanya untuk belajarnya itu otodidak kah atau ada? Ya, otodidak dari community, dan sekarang karena ya udah banyak juga website-website yang useful, forum-forum kayak Omega Forum, itu lumayan membantu sih buat at least
pas kita hunting suatu jam tertentu kita mastiin apakah parts-nya masih benar semua, hands-nya, dial-nya dan tipe bezel-nya segala macam itu lumayan membantu sih. Tapi pernah apes dan jadinya belajarnya terlalu dalam kena uangnya tuh secara uang mungkin jadi keluar banyak atau? Kayaknya harus, kayaknya itu kayak tidak terelakkan ya. Kalau belum, kayaknya belum koleksi kalau belum kena. Gitu. Walaupun ya nggak gimana banget ya. Tapi maksudnya ada sih beberapa kali ya. Lebih ke gambling juga sih, karena sebetulnya kita juga aware kita nggak bisa ngelihat semuanya atau nggak bisa dapat full info. Apalagi kalau kayak jualnya di beberapa kayak di Tokopedia misalnya, dan bukan dealer gitu ya. Jadi kayak perorangan, hunting kadang. Makanya keywordnya aja bukan kayak misalnya mungkin jamnya apa, dia keywordnya cuma kayak jam jadul atau jam bekas kakek atau apa gitu ya. Ya kadang gambling kayak gitu. Iya, tapi so far biasanya malah yang kayak gitu yang masih untouched ya. Jadi salah satu yang paling dicari kalau koleksi vintage itu kan something yang untouched gitu ya. Yang sedikit mungkin ada modifikasinya. Which is biasanya adanya di end user, jadi emang yang dia beli baru zaman dulu, terus udah nggak dipakai mungkin kakeknya atau ayahnya gitu ya, terus ditaruh di lemari. Nah itu yang sebetulnya yang kita pengen cari gitu, bukan yang udah dipercantik untuk dijual gitu. Tapi so far selalu mencarinya antas gitu atau pada akhirnya menyerah juga, nggak apa-apa deh beli yang ini karena suka banget sih sama model jam ini gitu. Ada beberapa, menurut saya nggak masalah juga, maksudnya bukan berarti yang kayak udah touch atau polish terus kemudian jelek juga ya, tergantung selera dan selama lebih ke transparansinya, itu yang menurut saya penting, komunikasi dan transparansi antara penjual sama pembeli. Itu yang menurut saya kadang-kadang disepelein, maksudnya dari sisi penjual ya saya tahu karena saya juga kadang beberapa yang bosan saya jual juga, dari sisi penjual hanya maunya pokoknya ya udah kejual, dia nggak kadang mungkin dia bahkan ya positive thinkingnya mungkin nggak tahu semua tentang jam itu gitu ya, tapi pas beli ya dia suka dan menurut dia itu semua, atau seller sebelumnya bilang itu semua original, ya udah dijualnya kan dibilang sebagai original gitu. Padahal bisa jadi tengah jalan kayak tadi ongkos belajar itu kita tiba-tiba found out kalau kayaknya ternyata jarumnya salah nih, atau kayaknya jarumnya udah di rilum nih, atau crownnya kayaknya nggak pas nih, kayak gitu. Tapi itu kan ongkos sekolah ya, maksudnya bukan berarti dan kita harus pass it on ke orang yang nanti mau beli punya kita gitu kan. Kita anggapnya ibaratnya seller yang dulu udah dosa, kita ikut dosa itu kalau ngomongin dosa. Jadi ya sebisa mungkin yang kita tahu kita disclose ke pembeli, tapi ya ujung-ujungnya sih tetap komunikasi sama, kalau sebagai pembeli ya, tadi dari sudut pandang penjual, kalau dari sudut pandang pembeli harus kerjaan PR lah, harus do your own homework lah, itu paling penting. Jadi nggak bisa percaya saya atau percaya siapapun yang jual, tetap harus yakinin diri sendiri dengan do your research gitu. Cek langsung lah ya. Sebenarnya. Tapi kalau untuk terutama jam-jam vintage itu treatmentnya daily-nya gitu biasanya diapain aja? Nggak terlalu banyak beda sih ya, mau jam vintage atau jam modern, yang penting kita taruh di kayak kabinet, mungkin ya sering dianginin juga lah ya, maksudnya takutnya jamur. Terus paling ya kalau jam mekanik, kalau dia didiemin terus kan nanti takutnya lama-lama minyaknya kering. Ya, jadi sering-sering di wine atau di auto wine gitu. Kalau yang baterai ya sering dicek, kalau baterai udah mati ya langsung ganti aja ke tempat ganti baterai jam gitu ya. Karena kalau yang quartz terutama itu kan baterainya itu kalau didiemin lama bisa leaking gitu, nanti ngerusak dia punya IC-nya, nanti jadinya nggak bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal seperti itu tuh, untuk masalah repair, biasanya kalau di Jakarta ini ada salah satu tempat yang biasa Ed sering tuju untuk mempercayakan koleksi-koleksinya itu nggak? Saya ada 2, kalau untuk yang kayak yang masalahnya nggak terlalu berat gitu ya, atau jam-jam yang lebih ke middle atau low end, itu biasanya saya titip sama teman saya yang di Bali, Nararia Atelier, Mas Bintang. Tapi kalau yang kayak jam-jam yang
mid to high, ya terutama yang kayak vintage Rolex gitu ya. Saya biasanya ada satu yang juga direkomendasiin sama teman-teman kolektor yang betul-betul dia koleksinya kayak cuma Rolex doang gitu ya. Itu ada di Blok M, namanya Jaya Raya Koaheng gitu, atau sama anaknya Ricky gitu. Ya, itu dua yang saya so far kalau servis ke mereka. Cukup recommended berarti ya, kedua Cukup itu recommended ya. Ya mungkin buat teman-teman juga banyak yang suka bertanya-tanya di mana sih tempat servis jam yang bagus gitu. Ya ini ada dua rekomendasi dari Ed, itu Nararya Atelier dan juga Jaya Raya. Jaya di Raya. Blok M. Ya. Ntar keluar di sini nggak nih? Nanti bisa dikeluarin gitu. Ya udah sih sebenarnya dari kita ini udah cukup segini. Thank you so much buat waktunya. Sama-sama. Udah disempatin weekend mau mampir ke sini. No worries. Kalau soal passion, pasti kapanpun di inilah kita cari waktunya. Oke, ya mungkin kalau dari Ed ada pesan-pesan untuk penutup buat watch collector atau watch enthusiast di Indonesia ini yang kayaknya sekarang tuh udah growing banget lah ya. Pesan kalau based on experience saya sendiri ya mungkin lebih ke jangan FOMO aja kali ya. Jangan FOMO soalnya karena satu nanti ngerusak harga, jadi tiba-tiba digoreng atau naik gitu ya. Terus kedua pasti ada equilibriumnya gitu, pasti akan turun lagi. Jadi ya lebih wise aja kali ya untuk karena in the long run nanti pasti ujung-ujungnya teman-teman akan lebih picky juga sih pada saat cari atau hunting untuk jadi koleksi permanen. Pandemik mungkin salah satu momen itu terjadi lah ya, harga-harga tuh jadi mulai agak. Iya, karena ya mungkin karena nggak ada kerjaan juga idle kali ya, banyak spare time shoppingnya online gitu. Mungkin bukan cuma jam, barang-barang hobi juga in general semua pada naik. Ya, cuma kedepannya kayaknya lagi agak soften sih ya akhir-akhir ini ya untuk vintage watches. Gitu. Jadi mungkin saatnya beli juga. Ya berarti mungkin ini salah satu momen yang tepat juga kalau menurut Ed untuk beli-beli koleksi jam tangannya lagi tambah-tambahannya. Ya mungkin dari saya ini cukup segini. Gua Azam pamit dan juga Ed. Ya, pamit. Thank you. Thank you. Thank you.